Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat semangat. Nah, jumpa lagi di Bina Iman Online Katedral Samarinda. Nah, adik-adik di rumah pasti semuanya sudah siap untuk mengikuti Bina Iman Online kita ini di hari Minggu Prapat yang keempat. Nah, apa sih tema kita hari ini? Tema kita adalah mengukur kasih Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman kita, baiknya mari kita terlebih dahulu berdoa. Oke, mari siapkan hati untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar dengan mengutuskan Yesus sebagai penyelamat kami. Bantulah kami agar dapat membalas kebaikan-Mu dengan berbuat baik bagi keluarga dan teman-teman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa dan juga bernyanyi bersama-sama. Sekarang, mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita dari mana ya? Yakni dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ku tanam di
adik-adik semua, waktunya kita berkreasi. Nah, adik-adik, ada yang sudah baca ayat emas kita hari ini? Sudah? Ayo kita sama-sama ya baca ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Nah, adik-adik, itu adalah ayat emas kita. Sesi ayat emas kita hari ini, maka hari ini kita akan membuat kreativitas, yaitu membuat boneka ular dari kertas. Adik-adik, silakan lihat tutorial berikut ya, dan selamat berkreasi. Oke adik-adik, sekarang kita mau tidak mau harus mengakhiri kegiatan kita Bina Iman Online pada hari ini. Nah, tidak terasa ya, kita sudah bersama-sama bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berkreativitas. Jadi, pesan dari kakak adalah di rumah tetap jaga kesehatan, rajin berdoa, rajin belajar. Oke adik-adik, sekarang kita mengakhiri Bina Iman kita dengan berdoa dan juga dengan bernyanyi bersama. Oke adik-adik semuanya, salam misioner. Dadah. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih untuk belas kasih-Mu yang begitu besar. Bantulah kami agar dapat menanggapi kasih-Mu dengan mengasihi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.